Ibu dengar kan? Dengar Bu ya? Dengar kan Bu? Jemaah Musholla Salam, kaum muslimin kaum muslimat, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yakni Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu mari bersama-sama kita hadiri pada pagi hari ini ya, untuk penyampaian beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Jangan jauh-jauh. Iya, Pak. Ini kita mau musyawarah Pak, karena ceramah. Mari Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala kita berkali wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ila akhir ayat. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahabani. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh ulama dan tokoh adat, para sesepuh, ibu-ibu guru-guru yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati yang sementara baik. Bila lagi ahyana ba'da mamatan alaih. Selawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini kunjungan kami yang ke-100. Dari pertama kali menjabat jadi Kapolres Pak. Putar. Ini musola yang ke-100. Saratui. Yo benar ya, Saratui. 100. Alhamdulillah Pak. Putar yang paling jauh ke Jalai, yang paling tahu. Ya. Kalau ini mau paling banyak ya. Alhamdulillah Pak, ini semata-mata kita itu mau sebenarnya bukan mau ceramah, seperti ini aja sebenarnya. Kita kesana kesini itu bukan mau ceramah, cuman kita lebih banyak ke mau cerita, mau menyampaikan informasi supaya Bapak Ibu bersama-sama dengan kita ini untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya begini, boleh Bu ya Pak, saya cerita masalahnya? Boleh. Masalahnya begini, utamanya nih Pak. Utamanya ini saya punya kos-kosan Pak. Saya rencananya mau renovasi karena kos-kosan saya ini sudah tidak muat lagi. Pelanggannya banyak. Saya setiap masjid itu Pak, saya minta sumbangan. Karena kos-kosan saya sudah tidak muat. Kos-kosan saya sudah tidak. Saya mau renovasi, saya mau besarkan supaya daya tampungnya lebih banyak. Kos-kosan saya enak Pak. Ditungguin 24 jam. Pakai CCTV, makanya gratis, tapi tidak boleh keluar. Itu mau saya renovasi. Sekarang yang tinggal di sana 22 udah nggak muat. Kalau tidur udah kayak ikan pepes. Boleh nggak Bu? Saya minta sumbangan. Pak, boleh nggak saya minta sumbangan? Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh. Dibesarkan ya. Bapak berminat ngekos itu aja kan? Boleh Pak, mau ngekos rumah saya Pak? Mau ngekos rumah saya? Itu ada jeruji hitamnya nih. Mau Pak? Iya, oh enggak mau. Oh kalau gitu. Nah itu Pak, bahasanya sekarang sudah overload. Mau saya besarkan. Boleh Pak,
saya minta sumbangan? Boleh Pak? Boleh nggak saya minta sumbangan? Itu penjara saya mau saya besarkan gitu lah. Nggak apa sih? Hah? Orang jangan, harapan saya itu Pak, saya besarkan, saya perbanyak orangnya. Gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Insya Allah Pak, insya Allah boleh, insya Allah nggak boleh. Hah? Boleh. Saya besarkan penjara saya supaya lebih banyak orang masuk, boleh? Wah. Itu maksudnya Pak. Jadi bercanda Pak ya. Jadi maksudnya keberhasilan polisi, keberhasilan masyarakat itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan penjara. Tapi sekarang keadaannya semakin lama semakin penuh Pak. Overload. Dan alhamdulillah semuanya orang Islam. 30 yang sudah lulus, 22 yang masih ada di dalam, semuanya orang Islam. Dan semuanya orang tanah datar. Yang tidak bisa ngaji dari 52 itu 2. Yang ngajinya alif ba ta, Iqra ngajinya. Pinter ngaji semua Pak. Ini kan satu hal yang harus kita pikir Pak ya. Orang Islam pinter ngaji, yang tanahnya tanah datar, yang dijuluki Luhanan Tuwo, yang ada asas, ada gasan di sana, tapi kenapa juara masuk ke dalam kos-kosannya Pak Kapolres? Sekali lagi Bu, boleh saya minta sumbangan? Boleh Pak minta sumbangan Pak? Kalau perlu gitu kan Pak ya, tidak ada orang yang di penjara, begitu Pak ya, tidak usah diperbaiki gitu kan, kalau perlu begitu. Nah sekarang ini perkara ini yang mau saya ajak sama Bapak sama Ibu pikir gitu. Ini harus bagaimana gitu kan Pak ya. Nah sekarang begini Pak, kenapa sih mereka itu mau masuk penjara kan gitu. Padahal kalau ditanya, nah kamu kasus apa? Kasus narkoba Pak. Kamu tahu nggak sebenarnya kalau nggak boleh jualan narkoba? Mereka bilang tahu Pak. Nggak masuk ke sini Pak, perkara apa? Kalau sapi Pak. Tahu nggak kalau sapi itu nggak boleh dijual? Tahu Pak. Nggak masuk sini perkara apa? Cabul Pak. Sama anak umur berapa? Umur 15 tahun Pak. Tahu nggak kalau kamu itu nggak boleh cabul? Dia bilang tahu Pak. Mereka semuanya tahu, tetapi mereka semuanya mengerjakan kejahatan. Dan alhamdulillah Pak istighfar Pak ya. Jadi 30 sama 22 Pak. 30 yang sudah jadi alumni udah keluar Pak ya. 22 yang masuk sekarang ada di penjara, ketika ditangkap semuanya tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Yang jadi masalah. Kalau dia sudah sholat, maka tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dia tidak sholat, maka tidak tercegah perbuatan keji dan. Nah sekarang saya mau langsung ajak Bapak Ibu sama-sama berpikir. Di Jorong kita ini ada jumlah penduduknya berapa? Pak Jorong ada? Tidak ada. Nah sekarang hitung-hitung secara kasar Pak. Hitung-hitung secara kasar ya. Berapa? Jorong. Oh ini komplek. Oke, satu komplek ini berapa kakak? 50. Hitung aja kasarnya Pak, satu rumah ada 2 laki-laki. Boleh Pak? Satu bapak, satu anak. Berarti kali 2, 50 kali 2 100. Betul Pak? Ngomongnya betul Pak? 100. Saya bukan maksini Pak. 100 Pak ya? 100 laki-laki. Ya Pak ya? Kalau 100 laki-laki, kurang-kurangilah. Ada yang umurnya segini-segini, nah, katakanlah 50 gitu ya. Berarti tinggal 50. 50 sekarang yang ke masjid berapa Pak? Musola 2, 3, 4, 5, 10. 50 dikurangi 10. Yang 40 kemana Pak?
Ada tahlilan. Kebetulan cuaca oke. Kalau kira-kira biasanya nggak cuaca gitu berapa Pak? 2 sem itu berapa? 30. Berarti tadi 50 ya? 50 kan dikurangi 30. Yang 20 kemana Pak? Nggak ke musola itu kenapa? Nggak tahu alasannya. Sholat di rumah. Oke, dari 20 yang sholat di rumah kira-kira berapa Pak? Dikejar terus sama Pak Kapolres. 10. Oh, semua sholat di rumah. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak yakin di komplek ini seluruh laki-laki baliknya sholat? Insya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir saya yakinkan, apakah Bapak yakin tidak ada di komplek ini yang tidak sholat? Yakin. Kalau dia berkembang di musola, nggak bisa maupun subuh, oke, yakin tidak? Alhamdulillah. Itu di belakang lagi nggak tahu. Karena begini Pak, kenapa saya bertanya sampai seperti itu? Karena ini bisa jadi kemarin kami nangkap narkoba Pak. Kami nangkap narkoba dan ada pemuda datang Pak. Kemarin Bapak tangkap itu tetangga jorong saya. Maka kenapa tadi saya tanya seperti itu Pak? Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti di kampung kita ada penjahat. Kenapa? Karena penjahat yang pasti dan pasti dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan bukan lantaran kenapa? Lantaran dia tidak sholat. Dan Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, dari 99 masjid, saya ngajak hitung-hitung begitu Pak. Itu rata-rata Bapak Ibunya tidak yakin kalau seluruh kampungnya itu ada yang seluruhnya 100% sholat. Pasti mereka mengatakan masih ada Pak yang tidak sholat. Yang saya temui sekarang Bapak Ibu, dari 99 masjid yang kami kunjungi, rata-rata di pintu sini tertulis masjid untuk laki-laki umur 50 tahun ke atas. Anak kemenangannya hilang Pak, ini alhamdulillah ada 2. Anak kemenangannya hilang. Nah sekarang itu Bapak sama Ibu rasakan gak di kampung ini? Oh Pak, sholat itu di rumah Pak. Yang penting sholat. Memang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan hadis tidak pernah menyatakan bahwa sholat itu di masjid. Tidak ada perintah sholat di masjid yang tercantum langsung dalam Quran dan hadis, tidak ada. Tapi secara tersirat ada. Warka'u ma'ar-raki'in, rukulah kamu bersama-sama dengan orang yang ruku. Kan begitu ya? Terus yang kedua, kalau satu orang Islam namanya muslim. Kalau banyak muslimun atau perempuan muslimin, kan begitu ya kalau bahasa Arab. Satu muslim, kalau banyak muslimin, muslimat, muslimun, tergantung konteks kata-katanya. Kalau mendirikan sholat dalam satu konteks, satu perintah, namanya aqimis sholat. Aqimis sholat dzikri, kata Ustaz. Kalau banyak, yuqimunas sholat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Jadi sholatnya itu disuruh ke masjid bersama-sama. Sama-sama saya hormati mengabdi Allah Subhanahu wa taala, kami dari Polres mengajak Bapak sama Ibu menitipkan satu program bagaimana di kampung kita 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang untuk melakukan sholat wajib. Setuju Pak? Setuju. Kenapa harus dibalikkan ke masjid Pak? Supaya iman agamanya betul. Apakah ada tempat lain untuk memperbaiki iman dan agama selain masjid? Tidak ada. Saya punya motor Pak. Saja treatmentnya harus pas Bapak Ibu. Bagaimana dengan kalau kita merasa iman kita, agama kita rusak, dibawa kemana? Puncak Batu.
dibawa ke masjid, nggak bisa dibawa ke Puncak Batu, Pak. Nggak bisa dibawa ke Danau Singkara, dicemplungin begitu, pulang-pulang imannya bersih, imannya sehat, nggak bisa. Hanya di masjid. Tapi sekarang yang kita temui, anak-anak keponakan kita terutama tidak pernah ada di masjid. Betul, Pak? Yang harusnya mereka ada di masjid. Maka PR-nya adalah bagaimana caranya supaya mereka bisa datang ke masjid 100% dijemput. Dijemput ya. Betul, Pak? Dijemput. Kenapa? Logika berpikirnya, perumpamaannya, apakah orang ini tahu, Pak, melihat di sini ada musola Babu Salam? Tahu? Melihat? Apakah mereka mendengar azan? Tetapi kenapa seolah-olah mereka tidak melihat seperti orang buta, seperti seolah-olah tidak mendengar seperti orang tuli? Sesungguhnya yang buta bukan mata, tetapi sesungguhnya yang tuli bukan telinga, tetapi bagaimana caranya, Bapak Ibu, kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api? Bagaimana cara nolongnya? Ditolong enggak? Ditolong. Caranya bagaimana? Ditarik. Ditarik, Bu. Marah dia. Dipukul, Ibu. Bagaimana cara teknisnya, Pak? Step by stepnya, Pak. Diajak pakai handphone, Pak. Awas, pinggir, di situ ada rel kereta api. Pinggir. Bisa. Ping. Cara teknisnya nggak bisa, Pak, karena buta sama tuli, nggak bisa pakai handphone, nggak bisa pakai teriak-teriak. Kalau ditarik pun langsung ditarik, marah dia, karena nggak kenal Bapak Ibu. Cara terbaiknya adalah yang pertama, Bapak Ibu datang ke sana, betul? Pelan-pelan pundaknya dielus-elus, dipegang pelan-pelan, jangan langsung ditarik, dielus-elus. Setelah itu diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Itu cara terbaik. Saya ulangi, datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Betul, Pak? Bu? Bagaimana caranya, saudara Islam kita, saudara Muslim kita yang belum bisa ke masjid, lantaran hatinya belum terbuka karena tuli dan buta untuk bisa datang ke masjid? Caranya adalah datang ke sana, bawa lawan tapai, diajak makan, hayya 'alas shalah, dan azan, ayo ke masjid. Begitu kira-kira. Betul, Pak? Harus sabar, jangan langsung ditarik. Nanti kita dibilang aliran sesat, Pak. Apa ini mau tarik-tarik ke masjid sesat kan gitu. Ya, Pak ya. Jadi dijemput. Yang kedua, Bapak Ibu yang mulia, ini kenapa harus dijemput? Karena kalau tidak dijemput nggak bisa. Karena buta dan tuli. Dan kita programkan jangan sampai ada sampai satu orang saja yang dia tidak masuk ke dalam masjid. Pertama, untuk tidak nyoblos parlemen. Tidak boleh. Yang ada Bapak Ibu dikejar sampai jam 3 subuh, Pak. Memastikan supaya besok Bapak Ibu coblos sambil membawa amplop. Isinya berapa, Pak? Berapa, Pak, di sini? 100. Betul, Pak ya? Bapak dikejar sambil bawa amplop. Ya, Pak, mereka tidak rela kalau Bapak Ibu tidak mencoblos. Itu Bapak Ibu, kalau salah coblos Bapak Ibu resikonya 5 tahun. Betul? Resikonya cuma 5 tahun. Ini bagaimana dengan resiko kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja? Resikonya apa? Resikonya kata Nabi, barang siapa yang dia tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya sama dengan 1000 tahun di muka bumi. Maka dikatakan ulama, kalau satu orang tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama 280 juta tahun. Maka sampai tembok dengan kita, belakang rumah kita, tidak sholat, matinya mati masuk neraka. Mati mau masuk neraka, yang ditolong yang mana dulu? Hah? Pak, Bu, yang mana dulu yang ditolong? Wah, masuk neraka. Jadi
Kalau orang-orang teriak-teriak demo balas, itu maksud saya. Jadi pagi-pagi ini saya Pak Kapolres dengan teman-teman ini mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merisaukan saudara muslim kita yang tidak supaya apa Pak? Bayangkan Bapak Ibu 243 masjid, 243 masjid, 243 masjid, 656 musola di seluruh Tanah Datar. Bagaimana seluruhnya 100% laki-laki baliknya masuk dalam masjid? Apa yang terjadi Pak kira-kira? 243 masjid dan 656 musola. Kalau seluruhnya laki-laki baliknya masuk dalam masjid ketika azan berkumandang untuk menunaikan sholat lima waktu, apa yang terjadi kira-kira? Tidak perlu kos-kosan Bapak. Masa. Yang jelas Pak, di dalam Al-Quran hal itu akan terbukti. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Kalau orang untuk masuk ke dalam masjid itu sunnah Nabi Muhammad SAW, kerja Nabi. Dalam kitab Taurat sejarah, Nabi lebih banyak mengumpulkan orang atau mendatangkan orang atau mendatangi orang. Mendatangi orang. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau mendatangi orang, maka jangan sampai kita dibilang menselisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Punyanya orang Minang, betul Pak? Anak di pangku, menakan di banting. Anak di pangku, menakan di dinding, orang kampung dipatek. Anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Tidak ada kamar mereka di dalam rumah. Kamarnya di mana? Sekarang mereka di mana? Kok nggak sama Pak? Harusnya kan di surau. Kenapa? Harusnya ketika mereka di dalam surau, mereka akan diajak